Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Farin Francisca, NPM 19751066 dari Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya mewakili kawan-kawan saya, yaitu Mariana Pakpahan, Monik Fatimatus Zahroh, Rahmat Pratama, dan saya sendiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis pekerjaan PT Ford Group Indonesia. Perusahaan Ford Group Indonesia ini adalah perusahaan yang mengelola ayam broiler atau pedaging. Kenapa dinamakan dengan Ford Group? Karena perusahaan ini didirikan oleh 4 orang alumni lulusan Politeknik Negeri Lampung. Perusahaan ini ditempatkan di Desa Saranghaling, Kuningan, Jawa Barat. Penentuan lokasi merupakan faktor penting sebelum mendirikan usaha peternakan. Lokasi yang dipilih untuk peternakan broiler sebaiknya strategis, dekat dengan pemasaran, penyediaan bahan baku, dan penyediaan tenaga kerja di sekitar lokasi usaha. Lalu di sini ada bagan atau struktur organisasi perusahaan Ford Group Indonesia. Yang menduduki pertama yaitu direktur utama, lalu di sini ada manajer distrik, kemudian ada manajer produksi, manajer pemasaran, manajer administrasi keuangan dan umum, lalu di sini ada karyawan bagian produksi, karyawan bagian pemasaran, dan yang terakhir ada karyawan administrasi dan accounting. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu job description direktur utama. Apa sih persyaratan direktur utama? Yang pertama yaitu pria atau wanita berusia minimal 25 tahun, lalu yang kedua memiliki pendidikan S2 di semua jurusan, yang ketiga memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, lalu yang selanjutnya ada memiliki sifat tegas dan cekatan, mampu bekerja di bawah tekanan yang besar, memiliki kemampuan memecahkan masalah, mampu berpikir kreatif dan out of the box di segala situasi, berkepribadian baik dan jujur, bertanggung jawab. Lalu di sini kemampuannya yaitu mempunyai kemampuan organisasi dan kepemimpinan yang baik, memiliki keterampilan komunikasi dan interpersonal skill yang bagus, mempunyai pengetahuan seputar aturan dan pedoman hukum dalam dunia industri. Lalu yang terakhir ada terbiasa dengan analisis data dan metrik. Lalu di sini teliti, bertanggung jawab, pekerja keras. Lalu apa sih persyaratan khusus? Persyaratan khususnya di sini ada tidak cacat fisik atau sehat jasmani dan rohani. Apa sih fungsi direktur utama? Tugas direktur utama atau juga sering disebut dengan dewan direksi adalah memimpin sebuah perusahaan. Lalu di sini ada tugas direktur utama. Yang pertama menyusun strategi untuk mengarahkan bisnis menjadi lebih maju, mengorganisasi visi dan misi perusahaan secara keseluruhan, memimpin meeting rutin dengan para pemimpin senior perusahaan, lalu menunjuk orang untuk memimpin divisi tertentu dan mengawasi pekerjaannya, menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan, lalu mengawasi kompetisi bisnis internal dan eksternal. Lalu di sini ada yang terakhir, mengevaluasi kesuksesan perusahaan. Bagaimana dengan wewenang direktur utama? Di sini ada mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan. Lalu, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan. Lalu, merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. Lalu, di sini ada hubungan lini. Direktur utama memegang kekuasaan tertinggi yang memiliki bawahan langsung yaitu manajer distrik dan manajer lainnya. Ya, di sini yang kedua ada manajer distrik. Apa sih persyaratan menjadi manajer distrik? Di sini yang pertama pendidikan minimal S1 atau S2 diutamakan. Lalu yang kedua ada memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam mesin, manajemen, dan peternakan. Lalu di sini ada Kemampuannya komunikasi yang baik, jiwa kepemimpinan, kemampuan manajerial yang baik, berwawasan luas, dan berintegritas tinggi. Persyaratan khususnya yaitu harus tidak cacat fisik. Di sini ada fungsi manajer distrik sebagai jembatan antara perusahaan pusat dan TUK. Memastikan bahwa visi, persyaratan
bisa dan pedoman. Perusahaan pusat telah diterapkan secara efektif dan bertanggung jawab memberi informasi. Tugas manajer distrik yaitu yang pertama memastikan perusahaan agar patuh dan pada pedoman dan standar perusahaan. 2. Memastikan program pada perusahaan berjalan baik. Lalu yang 3. Mempekerjakan dan melatih manajer di perusahaan. Yang keempat, menganalisis kinerja masing-masing manajer di perusahaan. Lalu yang kelima, jembatan koordinasi antara perusahaan pusat dan PT. Apa sih wewenang manajer distrik? Yang pertama, mempekerjakan dan melatih manajer pada perusahaan Ford Group Indonesia. Yang kedua, mendisiplinkan anak buahnya sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Lalu yang tiga, menganalisis kinerja perusahaan. Hubungan lininya yaitu manajer distrik memiliki atasan langsung yaitu direktur utama dan memiliki bawahan langsung yaitu manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer administrasi keuangan dan umum. Lalu di sini ada manajer produksi. Persyaratannya itu pendidikan atau pengalaman. Pendidikan minimal S1, memiliki pengalaman minimal 2 tahun sebagai manajer produksi atau koordinator produksi. Kemampuannya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu bekerja secara tim maupun individu, cekatan, terampil, inovatif dalam pengembangan produksi, dapat bekerja cepat dan bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada bagian produksi. Lalu berwawasan luas, berintegritas tinggi dan tegas dalam mengambil segala keputusan, lalu memiliki kemampuan manajerial yang bagus agar estimasi dan kuantiti produk dapat tercapai. Fungsinya yaitu terlibat perencanaan, koordinasi dan kontrol dari proses produksi ayam broiler. Lalu tugas manajer produksi ini ada membuat rencana jadwal produksi ayam broiler, mengawasi proses produksi dan memastikan anggaran biaya produksi efektif. Lalu bertanggung jawab untuk pemilihan dan pemeriksaan peralatan. Apa sih wewenangnya manajer produksi? Memberi nasihat, saran, dan penilaian terhadap kinerja bawahannya, lalu memberikan sanksi kepada bawahannya saat terjadi pelanggaran bawahan. Lalu yang keempat ada manajer pemasaran. Persyaratannya yaitu pendidikan perguruan tinggi S1, pengalaman minimal 1 tahun dalam bidangnya, berkemampuan menguasai dasar-dasar ilmu pemasaran, penjualan, promosi, advertising, administrasi, entertainment, perfilman, broadcasting, fotografi, keuangan, urusan umum, komputer, dan pembukuan. Dapat membuat, menyusun, dan mengerjakan konsep dan kerangka kerja yang berhubungan dengan penjadwalan, aplikasi, pengawasan, dan pengembangan. Lalu, mampu merencanakan pengadaan dan mengatur negosiasi dengan pihak-pihak lain. Persyaratan khususnya yaitu tidak cacat fisik terutama. Di sini ada fungsi manajer pemasaran. Fungsinya yaitu bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kinerja dan prosedur-prosedur yang dipergunakan. Bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja, kebijakan dan prosedur manajemen pemasaran, penjualan dan promosi hubungannya dengan sistem dan mekanisme perusahaan dan sumber daya manusia pada umumnya. Tugas manajemen pemasaran yaitu memberikan kemampuan profesional secara optimal bagi kepentingan perusahaan, menyusun, mengatur, menganalisis, mengimplementasi dan mengevaluasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi secara bertanggung jawab bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan. Lalu yang terakhir ada melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi bagi kepentingan perusahaan. Wewenang manajer pemasarannya yaitu berwenang untuk memutuskan harga jual hasil produksi. Lalu ada pada kondisi tertentu, berwenang untuk menolak permintaan order dari konsumen. Berwenang untuk melakukan koreksi terhadap harga kontrak apabila terjadi kesalahan. Di sini hubungan lininya yaitu memiliki atasan langsung yaitu manajer distrik dan direktur umum, sedangkan bawahan langsung yaitu karyawan bagian pemasaran. Lalu di sini ada manajer administrasi keuangan dan umum. Persyaratan pekerjaannya yaitu pendidikan atau pengalaman. Pendidikan minimal S1 atau S2 yang paling diutamakan. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang keuangan. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan manajerial yang baik, berwawasan luas, dan berintegritas tinggi dan tegas dalam mengambil keputusan. Persyaratan khususnya yaitu tidak cacat fisik. Lalu di sini lain-lainnya ada disiplin, wanita atau pria,
dan bertanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan. Apa sih fungsi dari manajer administrasi keuangan dan umum? Melakukan perencanaan proses kerja, mengatur keuangan perusahaan, dan mengurus pemberkasan perusahaan. Lalu, tugas manajer administrasi keuangan dan umum melakukan perekrutan pegawai, melakukan penilaian atas kinerja pegawai, perencanaan umum keuangan perusahaan, lalu ada menghubungkan perusahaan pada pasar keuangan, mengarsip surat masuk dan surat keluar, lalu menyiapkan rapat-rapat pada perusahaan. Lalu di sini ada wewenang manajer administrasi keuangan dan umum. Wewenangnya itu menggunakan semua sarana dan prasarana yang dibagi demi efektivitas dan efisiensi kerja secara pelayanan. Hubungan ininya yaitu manajer administrasi keuangan dan umum memiliki atasan langsung yaitu manajer distrik, direktur utama, serta memiliki bawahan-bawahan langsung karyawan bagian administrasi dan accounting. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.